Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang analisis multikomponen metode spektrofotometri UV vis. Nah, sesuai nama ya, jadi di sini multikomponen berarti komponen yang dianalisis itu nggak cuma satu spesi. Jadi bisa jadi kalau sebelumnya kita kan sering mengukur misalnya larutan yang mengandung Cu2+ atau yang mengandung Mn7+ misalnya. Atau yang lain misalnya. Nah, kalau di sini kedua ini bisa nyampur. Jadi bisa sekalian misalnya gabungan larutan yang berisi Cu2+ dan juga Mn7+ itu bisa diukur sekaligus. Nah, maka di sini nanti yang dilihat adalah sifat aditif atau sifat saling mempengaruhinya bagaimana gitu. Nah, menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi sama masih untuk yang sifatnya bisa diukur pada panjang gelombang UV dan visible ya. Nah, kita lihat dulu sebagai pengantar di sini bahwa kalau dua komponen atau lebih itu secara serentak diukur atau dilakukan pengukuran, maka sesamanya itu bisa jadi nggak saling mengganggu. Jadi syaratnya ini nggak boleh saling ganggu. Jadi nanti harus bareng-bareng bisa diukur gitu. Jadi dua-duanya bisa tetap kedetek gitu. Meskipun memang nanti ada saling mempengaruhinya, tapi tetap nggak bisa jadi pengganggu gitu. Jadi dua-duanya analit gitu. Nggak ada yang jadi interference. Yang pernah saya jelasin di analitik 1 ya, kalau tidak salah. Nah, jadi kemudian yang dihasilkan nanti adalah absorbansi campuran. Jadi absorbansi yang merupakan gabungan dari keduanya. Jadi bisa jadi absorbansinya itu nanti jadinya A ditambah absorbansi dari Cu2+ ditambah sama absorbansi dari Mn2+. Jadi gabungan dari kedua. Kalau ada 3 ya tambahin sama dan lain-lain gitu ya. Jadi begitu modelnya. Nah, jadi kalau larutan itu terdiri dari dua komponen atau lebih, maka sifat dari spektrum yang dihasilkan tuh bisa 3 kemungkinan. Jadi yang pertama bisa tidak tumpang tindih ya. Kemudian bisa juga tumpang tindih satu arah, bisa juga tumpang tindih dua arah. Nah, bedanya gimana kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau tumpang tindihnya, yang nggak tumpang tindih sama sekali, ini perhatikan X dan Y aja ya. Jadi X, Y ini menunjukkan panjang gelombang. Jadi ini panjang gelombang 1, lambda 1. Ini yang Y kita anggap sebagai lambda 2. Jadi puncak tertingginya. Maka Y dan X ini nggak saling mempengaruhi karena Y turunnya di sini kan. Hanya berpotongan saja dengan ini. Jadinya nggak ada saling ngaruh, nggak saling tumpang tindih. Nah, kalau yang bedanya yang tengah, gambar yang B, itu Y-nya justru ketemu sama puncak kedua dari X. Nah, jadi ini kan puncak pertamanya kita sebut sebagai X1, puncak kedua kita sebut X2. Jadi ternyata Y ketemu sama X2. Maka nanti antara Y dan X2 itu akan berada pada panjang gelombang yang sama. Jadi terlukurnya di panjang gelombang yang dekat gitu. Nah, sedangkan yang pertama tetap sendiri gitu. Jadi ada satu yang tumpang tindih, makanya disebutnya satu arah gitu ya. Kalau yang C, nah di sini kelihatan tumpang tindihnya dua-dua. Jadi puncak X yang kedua ini kan X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Jadi dua-duanya saling tumpang tindih, tumpang tindih, tumpang tindih. Jadi otomatis ini dua arah gitu ya. Bisa dibedain ya yang mana yang tidak tumpang tindih, mana yang satu arah dan mana yang dua arah gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ada perbedaan dalam pengukurannya. Jadi yang diukur nanti adalah absorbansi ataupun konsentrasi gitu ya. Kalau tidak tumpang tindih sama sekali, maka antara kedua puncak itu tidak saling mempengaruhi. Sehingga masing-masing diukurnya secara terpisah seperti kita ngukur satu spesi biasanya. Nah, perlu diingat lagi bahwa absorbansi itu kan adalah bentar, saya ganti pennya. Bahwa absorbansi itu kan adalah A dikali B dikali C. Ya, absorptivitas dikali panjang kuvet dikali konsentrasi. Atau bisa juga kalau konsentrasinya ini biasanya dalam ppm ya. Atau di luar dari molar. Tapi kalau yang diketahuinya adalah absorbansi sama dengan epsilon kali B kali C, maka di sini konsentrasinya dalam molar. Itu bedanya. Kalau yang pakai epsilon sama yang absorptivitas. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat kalau dengan hukum Lambert-Beer tadi, maka kalau panjang kuvetnya kan sama ya. Biasanya panjang kuvet itu dianggapnya kan 1 cm biasanya ya. B itu kan 1 cm. Jadi dikali 1 ya semuanya sama aja. Jadi bisa diabaikan B-nya ya. Maka di sini A1. Jadi lambdanya diukur dua-dua. Lambda 1 sama lambda 2.
Nah, lambda satunya dilihat dari panjang gelombang yang ini. Lambda 2-nya yang ini gitu. Karena nggak tumpang tindih sama sekali. Maka di lambda 1, A1, kita anggap sebagai A1. Ini artinya diukur pada lambda 1 ini ya maknanya ya. Maka A1 adalah absorptivitas dari panjang gelombang atau puncak X. Tadi kan puncaknya namanya X ya. Kemudian dikali sama CX. Nah, X itu apa? Bukan sumbu ya. X itu adalah spesinya. Misalnya ionnya Cu atau misalnya Cr2O7 atau apapun itu ya. Nah, kemudian CX-nya konsentrasinya. Nah, B-nya nggak ada. Sehingga kalau kita mau cari konsentrasi, tinggal dibalik aja. A-nya taruh di bawah kan. Nah, A besarnya di atas. Jadi absorbansi dibagi absorptivitas. Nah, gitu juga dengan lambda 2. Lambda 2 kita taruhnya simbolnya 2. Nah, Y ini bukan sumbu Y, tapi spesi yang kedua. Kita simbolin sama Y. Jadi absorptivitas dikali konsentrasinya. Sehingga konsentrasinya adalah absorbansi dibagi sama absorptivitas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia kalau dia tumpang tindihnya satu arah. Nah, kalau satu arah berarti hanya satu yang dipengaruhi tadi kan. Nah, di sini kan yang gabung. Sedangkan ini tetap sendiri. Jadi yang sendiri tetap dihitung sendiri. Jadi yang sendiri lambda satunya adalah A1 sama dengan absorptivitas dikali CX. Karena tadi spesinya TX-nya nggak ngaruh kan. Nah, jadi X tetap sendiri. Sehingga CX-nya adalah A1 bagi AX1. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, sedangkan di lambda 2, kenapa penjumlahan? Nah, karena di sini ada dua puncak yang bergabung. Puncak X2 dan Y, ya kan? Nah, X2 ini artinya X yang dibaca di lambda kedua, gitu ya. Jadi, X-nya terbaca lagi di Y, gitu. Jadi, bareng-bareng kebacanya. Sehingga jumlah yang saya bilang tadi, kalau mereka saling tumpang tindih, maka absorbansinya adalah penjumlahan dari X di yang kedua ditambah dengan AY2. 2 ini artinya diukur pada lambda kedua ya. Nah, makanya di sini AX2-nya adalah absorptivitas X dikali sama CX ditambah sama kalau AY ya berarti absorptivitas Y dikali sama CY. Nah, kemudian kenapa jadi AX2 per AX1? Karena CX-nya bisa kita ganti sama ini. Jadi kan sebenarnya jadi gini kan. AX2 dikali sama A1 dibagi sama AX2 karena CX-nya kita ganti sama ini. Ini dia. Nah, ditambah sama AY2 CY gitu kan. Nah, sehingga yang sama faktornya dikelompokkan. Jadi makanya ini dibawain kemari. Jadinya AX2 per ini AX1 ya. Per AX1 dikali A1. Makanya jadinya gini. Nah, ditambah ini ya, nggak berubah. Sehingga kita bisa cari konsentrasi Y. Kita kan mau nyari Y karena CX-nya udah ada. Nah, untuk cari Y berarti pertama agar ini bisa dipindahkan sisinya, kita pindahin dulu yang sepaket ini. Jadi, yang satu paket yang saya kotakin biru ini pindahin ke kiri. Jadinya, saya ganti pen ya. Saya ganti warna. Jadinya A2 dikurang karena kan dibedahin ruas. Jadi AX2 per AX1 gini kan dikali A1 sama dengan AY2 CY gitu kan. Nah, sehingga CY-nya adalah kita mau nyari CY nih. Jadi temennya kan AY2, makanya CY itu adalah temennya taruh di bawah. AY2 di bawah sini. Sehingga ini sepaket dibawa jadi di atas sini. Maka jadinya ini rumus akhirnya. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah untuk campuran yang spektrumnya tumpang tindih satu arah, konsentrasi X-nya langsung diukur. Bukan X ya, artinya konsentrasi Z yang pertama itu langsung diukur pada lambda 1. Nah, tanpa diganggu oleh Y atau spesi yang kedua. Sedangkan spesi yang kedua itu adalah lambda kedua ini merupakan gabungan dari X dan Y yang dibaca pada lambda kedua. Jadi spesi Y-nya yang diganggu oleh X gitu ya. Nah, jadi begitu maksudnya tumpang tindih searah. Boleh nggak Pak tumpang tindihnya di X misalnya bukan di Y? Bisa aja. Jadi nggak harus tumpang tindih di Y gitu ya. Pokoknya salah satu yang tumpang tindih. Nah, kalau dua arah ini agak sedikit repot ya kalau diturunkan rumusnya. Jadi kita langsung aja ya. Di sini biar kalian ingat langsung bahwa kalau dia tumpang tindih dua arah, ini rumusnya tuh begini. Kayaknya agak repot kalau ngafalin rumusnya ya. Tapi diingat-ingat aja kan bisa juga dibaca-baca ya. Bahwa CY itu adalah epsilon X2 dikali A1. Nah, saya juga males nih bacanya. Pokoknya beginilah ya.
Yang perlu diingat adalah kenapa di sini pakai epsilon. Karena sebenarnya boleh aja pakai A gitu. Jadi kalian boleh pakai AX2 kali A1 dikurang AX1 dikali A2 per AX2 dikali AX1. AY1 ya. AY1 dikurang AX1 dikali AY2. Jadi boleh aja pakai A. Tergantung konsentrasinya. Kalau diketahui dalam molar, maka pakai konsentrasi, pakai epsilon. Absorptivitas molar kan, ini maknanya. Absorptivitas molar. Jadi konsentrasinya harus dalam molar. Tapi kalau diketahui konsentrasinya justru dalam ppm, maka pakainya yang A kecil gitu. Oke? Sekarang kita lihat contoh ya, barangkali biar mudah ya. Nah, di sini coba perhatikan. Pertama, saya ingin ajak kalian untuk mengerti cerita soalnya dulu. Jangan langsung lihat gambar. Mungkin kalau dari gambar, coba kalian guess atau tebak. Ini kira-kira termasuk yang tidak tumpang tindih, atau tumpang tindih searah, atau tidak, atau tumpang tindih dua arah. Coba dari gambarnya. Kalian bisa coba pilih dalam hati kalian kira-kira ini apa jawabannya. Yang tidak tumpang tindih satu arah, atau tumpang tindih dua arah. Nah, udah dapat kan? Pasti kan udah punya jawaban nih. Nah, simpan jawabannya. Kita coba lihat soalnya ya. Jadi kalau di sini ada dua larutan, ada Cr2O7 2- dari K2Cr2O7 larutannya, konsentrasinya sekian ya. Katanya menunjukkan absorbansi. Nah, ada absorbansinya 0,2. Nah, ini A-nya kan. Pada lambda 450. Jadi 450 ini kita anggap sebagai lambda 1 ya. Ini kita anggap sebagai lambda kedua, gitu ya. Dan absorbansinya muncul lagi ternyata. Jadi Cr2O7 ini 2 kali muncul puncaknya. Justru muncul di 450 dia muncul. Dan 0,05 di 530. Ternyata di 530 juga dia muncul lagi gitu ya. Jadi muncul 2 kali dia. Nah, di 530 muncul lagi 0,05. Jadi ini A-nya ini juga A-nya gitu. Ini kalau ini A di 450, ini A di 530 di lambda yang berbeda. Jadi puncaknya dua-dua muncul. Sedangkan KMNO4 katanya konsentrasinya segini. Di sepanjang gelombang 450 tuh nggak muncul. Jadi nggak ada absorbansi katanya. Jadi dia absorbansinya 0 ya. A-nya sama dengan 0 pada 450. Tapi pada 530 dia munculnya 0,42. Jadi dia punya A lagi nih. Jadi dia punya A di 530 ya gitu ya. Tapi di 450 nggak muncul. Nah, karena X-nya tadi munculnya 2 kali, maka sudah pasti tumpang tindihnya satu arah. Karena KMNO4-nya munculnya 1 kali. Cuma 1 absorbansi kan. Sedangkan Cr2O7 2 absorbansi. Jadi udah jelas ini pasti tumpang tindihnya satu arah. Kalau dua-duanya munculnya 2 kali, misalnya KMNO4 ternyata di 450 juga ada absorbansinya nggak 0. Nah, maka kalau begitu, itu tumpang tindihnya 2 arah. Nah, itu gampangnya. Karena kalau nggak tumpang tindih sama sekali, harusnya absorbansinya cuma 2. Absorbansi dari di 451, di 530-nya 1. Jadi nggak ada double-double gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya justru aneh nih. Disuruh hitung konsentrasi K2Cr2O7. Nah, tadi kan konsentrasinya ada ya padahal ya. Tapi disuruh hitung lagi. Kalau seandainya ada larutan sampel. Nah, sampel berarti digabung tuh larutannya. Dia dicampur antara Cr2O7 sama MnO4. Digabungin gitu, dicampur. Absorbansinya di 450 sekian. Di 530 nanometer sekian. Dan lebar sel atau kuvetnya 10 mm atau 1 cm. Ya, sama aja. Ini unik nih soalnya. Coba kita kerjain ya. Langkah pertama, coba bikin tabel bantu dulu. Tadi saya udah terjemahin kan soalnya bahwa panjang gelombangnya ada 2. Ada 450 nanometer sama 530 nanometer. Absorbansinya kita hitung. Jadi C untuk K2Cr2O7 konsentrasinya segini. Untuk MnO4 segini. Nah, absorbansi itu kan rumusnya adalah A dikali absorbansinya nggak usah dihitung dulu ya. Kan sudah diketahui tadi di ukurannya. Sorry. Di 450 itu untuk yang Cr2O7 0,2 kan. Nah, tinggal dipindahin. Saya ganti warna dulu ya. Biru kali ya. Di 450 dia 0,2. Maka dimasukkan kemari 0,2 teman-teman. Ini dia.
ya. Kemudian di 530 dia adalah 0,05 ini dia. Ya, jadi ini ya. KMNO4 di 450 nggak ada absorbansi, jadi 0, dimasukkan 0. Sedangkan di 530 dia 0,42. Ini dia, dimasukkan ya, sudah dimasukkan. Lalu ini pertanyaan soal ya. Nah, ingat bahwa sebenarnya ketika yang dibicarakan adalah sampel, jadi kan ini bicara sampel ya. Nyampur kan, maka kalau nyampur otomatis absorbansinya adalah campuran. Jadi absorbansi dari Cr2O72- ditambah absorbansi dari MnO4-. Tapi mereka ini absorbansinya muncul 2 kali, muncul di 450 sama 530. Jadi dia muncul 2 kali. Nah, sehingga nanti dilihat di dua-duanya, di lambda 1, di lambda 2. Penjumlahannya sama, tetap seperti ini formulanya. Nah, untuk menghitung absorbansi, ingat absorbansi itu harus ada epsilon kali B kali C. Nah, B-nya kan 1 cm tadi ya. Ini boleh diabaikan, jadi E aja. Jadi paling jadinya epsilon kali C. Ini juga sama, epsilon kali C. Nah, ini C1, ini C2 gitu kita anggap ya. Nah, maka otomatis epsilonnya kan belum ada. Absorbansinya ada. Nah, cari dulu epsilonnya. Nah, menghitung epsilon gimana? Epsilon berarti tadi kan apa rumusnya? A sama dengan epsilon kali B kali C ya. Berarti epsilon adalah A dibagi B kali C. Nah, jadi dicari ini masing-masing untuk K2C2O7 di 450, di 530. Nah, rumusnya kan ini ya. Jadi absorbansi dibagi sama B, B-nya 1 cm, dikali M-nya, molarnya. Udah ya, dapat segini, masukkan kemari. Ini yang dimasukkan absorptivitas molar, udah beda ya. Tabel tadi kan absorbansi. Tabel sekarang yang dimasukkan absorptivitas molar atau epsilonnya. Kemudian di 530 tinggal diganti aja rumusnya. Jadinya kan epsilonnya sekarang A-nya berubah di 50. Di 530 kan A-nya ini 0,05. Jadinya 0,05 dibagi 1 kali 1,0 kali 10 pangkat min 3. Dapatnya 50, masukkan ke sini. Nah, karena MnO4 itu di 450 0, artinya kan nanti jadinya E-nya adalah 0 per B kali C kan. 0 per B kali C jadi 0 tetap. Nah, sedangkan ini didapatnya dari A yang ini 0,42 absorbansinya. Jadi 0,420 dibagi 1 kali 1,0 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini beda sama yang K2Cr2O7. Dapatnya segini. Dapat epsilon, baru masukkan ke persamaan yang saya buat tadi ini. Ke persamaan yang gini ya. Nah, jadi kita buat di lambda 450 sebagai lambda 1, maka A1-nya, A-nya kan ini tadi dibaca di soal. 0,37 di 450. Jadi 0,37 itu sama dengan, ini kan A dari Cr2O72-, ini adalah A dari MnO4-. Nah, epsilon ini kan A-nya rumusnya adalah epsilon kali C kan. Nah, C1 kita anggap ini epsilon kali C2. Maka di sini epsilonnya kan 200 yang ini. Kali C1 karena Cr2O7. Sedangkan epsilon di 450 lihatnya ya, nih yang sebaris pertama. Sedangkan ini 0 kan, ini dia nilainya. Jadi kali C2. Ya 0 kali C2 ya 0 gitu ya. Ini bisa diabaikan nanti jadinya. Ini nggak ada gitu kan. Kemudian kalau yang kedua di 530 absorbansinya adalah 0,710 gitu ya. Ini adalah penjumlahan dari epsilon kali C1, tetap epsilonnya yang ini karena di 530 ditambah sama 4200 dikali C2. Udah nih. Nah, dari persamaan pertama ya. Ini kan persamaan pertama kita anggap. Ini persamaan kedua. Di persamaan pertama karena ada yang 0, otomatis kan sebenarnya jadinya ini, kalau kita jadinya kan 0,370 sama dengan 200C1 kan. Maka otomatis C1-nya adalah ini bagi ini. Gitu. Dapat sekian molar. Sudah, hasil ini langsung aja disubstitusi. Ya, substitusi ke persamaan 2. Ke persamaan kedua. Sehingga dimasukkan nanti jadinya 0,710 sama dengan 50. C1-nya ada ya nilainya 1,85 kali 10 min 3 gitu ya. Kemudian
ditambah sama 4200 kali C2. Dihitung aja nih, ini nanti jadinya dibawa kemari dikurang, nanti dapat C2-nya berapa. C2-nya sekian. Atau boleh juga pakai rumus. Sebenarnya ini nggak harus pakai rumus ya. Atau kalau pakai rumus, kan ini kan kita udah ingat bahwa ini tumpang tindihnya satu arah. Berarti untuk cari C2-nya atau CY-nya gitu ya, rumusnya adalah A2 dikurang AX2 per AX1 dikali A1 dibagi AY2. Nah, sehingga AX2-nya adalah absorbansi yang kedua yang campuran tadi, 0,710 dikurang sama AX1 absorptivitas yang ini sama aja, X-nya sama dengan epsilon ya. Epsilon X2 per epsilon X1 ya. Sehingga di sini 50 dibagi sama 200. Di AX2 kan 50 tadi. Yang pertama kan 200 ya. Kemudian dikali sama A1 0,370. A1 tuh ini ya. Kemudian dibagi sama 4200 atau AY2-nya. AY2 yang ini kan. Nah, ini. Maka dapat hasilnya ini nanti. Jadi itu ya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan substitusi pakai model matematika aja tanpa kan perlu mengingat rumus-rumusnya. Kalau ini harus hafal rumusnya kan. Jadi silakan dipilih mudah yang mana kira-kira. Cara yang ini atau yang ini. Nah, tentukan pilihan kalian ya. Kita coba lanjut ke contoh yang kedua. Nah, bedanya di contoh kedua ini kita bisa lihat ada dua juga dianalisis, ada palladium sama emas. Jadi ya ada PD sama AU ya. Nah, bedanya di sini sebentar. Absorbansi maksimum kompleks PD pada 480 dan AU pada 635. Tetap lambdanya ada dua, ada lambda 480 sama lambda 635 gitu ya. Absorptivitas molar langsung diketahui epsilonnya ya, bukan lagi absorbansi gitu ya. Epsilonnya untuk PD berturut-turut, ini nggak ada ya, kompleks AU-nya nggak ada, sorry nih. Jadi PD pada 480 itu adalah 3,55 ini. Kalau di 635, 5,64 ya. Sedangkan absorptivitas molar kompleks AU pada 480 dia nilainya 2,96 kali 10 pangkat 3. Kalau pada 635 nih nilainya. Kemudian sampel ini ditambahin indikator gitu ya untuk membuat warnanya lebih pekat gitu ya, ditambahin aditif gitu ya. Sehingga lalu diencerkan hingga volumenya 50. Jadi volume awalnya ini volume pengenceran. Jadi ini volume awal V1, ini jadi V2 gitu ya. Disuruh hitung konsentrasi PD dan AU dalam sampel lain yang kalau pada 480 absorbansinya segini, kalau di 635 segini absorbansinya. Nah, ini gampang sih sebenarnya. Kita buat tabel bantu dulu ya. Di 480 epsilon PD itu adalah epsilon langsung ya di 480. Kita bisa lihat di sini di 480 berarti ini ya. Yang pertama 3,55 kali 1000 berarti 3550. Kalau epsilon AU-nya di 480 ini yang pertama berarti 2960 ya, dikaliin langsung. Sedangkan absorbansi sampel di 480 ini. Jadi masukin kemari yang di panjang gelombang ini semua datanya simpan di satu baris yang sama. Kemudian yang panjang gelombang kedua di 635, epsilon PD-nya adalah yang kedua kan berarti yang ini. Nah, ya kemudian dikaliin tuh jadinya 564. Kemudian kalau AU-nya di 635 ini. Jadi 14500 ya. 14500, sorry. Dan A sampelnya adalah di 635 ini ya. Oke. Kemudian V sampel ini V awal, ini V1, ini V kedua gitu ya. Maka dibuat aksen. Nah, B itu panjang kuvert 1 cm ya. Tadi soalnya diketahui. Pertanyaannya konsentrasi AU dan PD dalam sampel. Nah, ini caranya mirip yang tadi. Cuma bedanya di sini diketahuinya. Nah, kalau dari soal nih, kalian bisa tebak nggak ini kira-kira tumpang tindihnya satu arah atau dua arah? Nah, jadi coba lihat. Di sini di dua panjang gelombang, AU-nya muncul berapa kali? Absorptivitasnya 2 kan? Nah, di AU-nya 2 dan PD-nya juga 2. Sama-sama 2. Jadi kalau sama-sama 2, maka mereka sebenarnya tumpang tindihnya pasti dua arah. Makanya rumus yang disuruh pakai kan yang ini. Ini tumpang tindih dua arah nih. Tumpang tindih dua arah gitu.
Nah, tapi agak repot kalau kalian menggunakan rumus ini gitu. Kalian harus hafalin kan. Dan kebalik-balik, saya nggak rekom kalian pakai ini. Tapi ini secara matematisnya ini gitu. Secara teorinya ini rumusnya. Tapi saya akan ajarkan cara lain. Ingat ya bahwa absorbansi adalah penjumlahan absorbansi dari PD ditambah sama absorbansi dari AU gitu ya. AU. Ini adalah absorbansi dari sampel. Nah, absorbansi sampel pada 480 itu adalah 0,533 tadi absorbansinya. Ya, ini kan. Nah, itu penjumlahan dari absorbansi PD dan CU pada panjang gelombang yang sama. Sehingga ini kan sama aja dengan epsilon kali CPD. Ini juga epsilon kali CAU kan. Nah, epsilonnya udah ada masing-masing. Nih 3550 masukkan kemari. 2960 masukkan ke sini. Dikali sama C masing-masing. Gitu. Kemudian di 635 gitu juga. Jadi absorbansinya adalah ini 0,590 sama dengan berarti epsilon PD ini kan 564 kali CPD kemudian 14.500 kali CAU. Ini kalau kalian perhatikan ini mirip dengan persamaan linear dua variabel PLDV ya. Jadi contohnya kayak misalnya 2x tambah 3y sama dengan 10, x tambah 2y sama dengan 6. Kalau mau nyari x gimana? Mau nyari y gimana? Biasanya kita samain x-nya kan, yang atas kita kali 1, bawah kali 2. Sehingga nanti jadinya 2x tambah 3y sama dengan 10, ini kali 2 semua. 2x tambah 4y sama dengan 12. Nanti kurang, x-nya habis. Tinggal y, jadi min y sama dengan min 2. Sehingga y sama dengan 2. Nanti y-nya dapat 2, masukkan ke persamaan ini. Dapat x-nya gitu. Nah, ini persamaan linear dua variabel. Ini sama. Jadi CPD dan ini CAU ini anggap aja kayak variabel XY. Jadi CPD kita anggap persamaan kayak X, ini kita anggap menjadi Y gitu. Bisa juga. Nggak kalian ganti juga boleh. Jadi kalian bisa hitung nanti. Jadi caranya kalian langsung nanti kalian bisa pilih kalian mau mengeliminasi siapa duluan. Misalnya kalian mau cari AU dulu deh. Berarti kalau mau cari AU, PD-nya harus sama. Jadi kalian atas kaliin sama 564 biar sama kan. Yang bawah kalikan sama 3550 biar nanti CPD-nya habis. Sehingga nanti habis ini dapat AU kan, nanti dapat AU. Kalau udah dapat CAU, masukkan ke persamaan salah satu ini. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Dapat deh CPD-nya. Coba aja ya, kalian bisa kerjain nih. Jadi ini sebagai bahan latihan mandiri. Coba kalian cari dapat nggak CPD-nya dengan menggunakan sistem CPD sama CAU pakai persamaan linear dua variabel. Metodenya kayak gini ya. Daripada ngafalin ini kan capek ya. Nah, sekarang kita di sini tidak ada, ini materinya saya skip ya. Kita nggak akan lihat indikator karena ini berbeda dari tuntutan materinya. Ini kita skip yang ini. Kita langsung masuk ke latihan. Nah, ada dua tugas nih. Tugas yang pertama di sini kita coba analisis ya bareng-bareng ya. Ini kompleks kobalt sama nikel. Jadi jelas ya ada CO sama Ni gitu ya. Simultanase. Nah, diukur pada 460 sama 500. Jadi ini anggap lambda 1, ini lambda 2. Nah, larutan kobalt 0,001 molar menunjukkan absorbansi sekian pada 460. Kalau pada 500 absorbansinya segini. Gitu kan? Ini mirip soal pertama ya, karena diketahui absorbansi bukan absorptivitas. Kemudian larutan nikel 0,02 molar menunjukkan absorbansi sekian pada 460. Dan sekian pada 500. Ketahuan nih, kira-kira ini tumpang tindih berapa arah? 1 atau 2? Nah, kalian tahu jawabannya ya, nggak usah bilang lagi nih. Nah, jika campuran kemudian dicampur, nah ini sampel. Nah, diketahui sampel, dicampur, ternyata absorbansinya 0,721 pada 460 dan 0,004 pada 500. Nah, coba kalian hitung nih. Ini mirip contoh-contoh yang pertama tadi ya. Nah, bedanya di sini tumpang tindih dua arah. Pakai metode persamaan linear dua variabel aja lebih mudah ya. Nah, kemudian tugas kedua di sini saya nggak akan jelasin secara rinci, tapi yang berbeda sedikit saya jelasin. Di sini soalnya justru nanyain persentase CR dan MN ya dari 1 gram baja. Nah, jadi dia ada baja gitu ya. Ada baja 1 gram. Dalam baja ini mengandung CR sama MN logamnya. Jadi disuruh hitung berapa sih persentase massa. Jadi ini pertanyaannya persentase massa.
Kalau mau nyari persen massa CR, itu perlu massa CR dibagi sama massa baja. Baru kali 100. Gitu juga pas nyari persen MN, itu juga massa MN dibagi sama massa baja dikali 100 gitu. Oke? Jadi, kalian harus cari dulu konsentrasinya. Jadi tetap hitung konsentrasi dulu. Setelah dapat molar, bisa cari mol. Nah, mol itu kan molar kali volume ya. Volumenya coba lihat mana yang dipakai. Coba lihat. Ini volumenya ada di soal. Nanti dapat mol, kan bisa hitung massa kan? Massa itu sama dengan mol kali AR. Sekian gram. Sudah, oke ya. Pokoknya caranya gitu. Nah, sekarang coba dikerjain 2 latihan ini. Kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan di classroom ya. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.